Rapat Senat terbuka dalam rangka upacara Dies Natalis ke-41 Universitas Halu Oleo, Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022 segera dimulai. Rektor Universitas Halu Oleo, Ketua dan anggota Senat, serta Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika memasuki ruang rapat. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hening Cipta dipimpin oleh Ketua Senat. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dengan doa, semoga mereka diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hening cipta, mulai. Selesai. Himne Universitas Halu Oleo. Universitas Halu Oleo, alma mater tercinta. Tempat menuntut ilmu, cerdaskan insan Indonesia. Di Dharma Perguruan Tinggi, jadikanlah pegangan dengan iman, ilmu, dan amal sebagai pedoman karya. Amalkan Pancasila, dasar negara kita, menuju masyarakat adil makmur. Universitas Halu Oleo tetap jaya sepanjang masa. Hadirin disilakan duduk kembali. Orasi ilmiah Dengan tema Indonesia dan Dinamika Dunia oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri. Kepada Bapak Muhammad Takdir, dengan hormat disilakan. Yang terhormat
Bapak Rektor Universitas Haluleo, Profesor Dr. Muhammad Samrun Pirihus, SSI, MSI, MSc, beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Haluleo, Ibu Fiska Indah Pariani, SSI, MSI. Bapak Ibu para Wakil Rektor Universitas Haluleo, Bapak Ibu, Ketua, Sekretariat, Sekretaris, dan anggota Senat Guru Besar Universitas Haluleo. Para Ketua dan Sekretaris Lembaga, Dewan Badan Lingkungan Universitas Haluleo, Bapak Ibu para Dekan dan Wakil Dekan, Kepala Biro, UPT, para Koordinator, Ketua DWP Subunit Universitas Haluleo, Ketua BM dan MPM Universitas Haluleo, Ketua BMF, dan di BMF Lingkup Universitas Haluleo, dan seluruh sivitas akademika Universitas Haluleo maupun rekan-rekan mahasiswi dan mahasiswa yang kami banggakan. Adalah suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menyampaikan orasi ilmiah di hadapan sivitas akademika Universitas Haluleo dalam rangka Dies Natalis ke-41 Universitas Haluleo. Untuk itu, atas nama Ibu Menteri Luar Negeri, kami ingin mengucapkan selamat Dies Natalis ke-41, semoga semakin maju dan berkibar dalam membawa kepentingan dunia pendidikan di Sulawesi Tenggara. Pada jam ini secara serempak dan bersamaan, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan kegiatan kuliah umum bekerja sama dengan universitas setempat di 37 wilayah provinsi seluruh Indonesia. Selain itu, kebetulan kita bersama-sama Kementerian Luar Negeri punya intensi untuk menggerakkan daerah maupun komponen diplomasi di luar fast track seperti dunia akademis, mahasiswa, dan pemerintah daerah untuk terlibat atau melibatkan diri dalam dunia diplomasi. Jurnal International Foreign Affairs edisi 2013 pernah menyebut ini sebagai kecenderungan Kementerian Luar Negeri di banyak negara untuk tidak lagi menafikan realitas foreign policy goes local. Kebijakan luar negeri ini memang banyak dipengaruhi oleh elemen-elemen lokal negara setempat. Kesempatan yang diberikan Universitas Haluleo kepada kami untuk berbaur dalam suatu panggung ilmiah Dies Natalis ke-41 merupakan golden opportunity dalam menjembatani Universitas Haluleo dengan dunia atau menghubungkan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan komunitas internasional. Ini adalah pintu gerbang atau highway menjadikan Universitas Haluleo dan Provinsi Sulawesi Tenggara bagian dari the rise of local into global affairs and development. Saya kira inilah esensi pelajaran yang dipetik dari ekspresi tadi, foreign policy goes local. Kita patut berharap dan menyimpan impian bahwa mahasiswa dan generasi dunia akademis belia merupakan masa depan Indonesia. Mereka adalah calon pemimpin bangsa ini yang pada tahun 2045 akan merayakan seabad kemerdekaan. Pada titik itu, Indonesia diproyeksi akan menjadi negara besar, terbesar keempat di dunia, dengan pendapatan GDP per kapita mencapai 29.300 US dollar. Dengan modus bonus demografi usia produktif yang mencapai 64% dari total penduduk 297 juta jiwa pada tahun 2045, Indonesia juga akan berkembang sebagai salah satu pasar terbesar di dunia. Tentu kebutuhan objektifnya, kita mesti memiliki kualitas human capital yang produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Sebab momentum era emas Indonesia baru saja memulai. Presiden Joko Widodo sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa di tangan kaum muda, negara ini akan maju. Tidak sekedar maju, tetapi juga sekaligus bermartabat. Yang terhormat peserta Dies Natalis Universitas Haluleo, Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berulang kali mengingatkan bahwa tantangan dunia saat ini sangat kompleks. Kita menghadapi berbagai macam krisis global secara simultan, bersamaan, dan all at once. Lebih dari 2,5 tahun yang lalu, kita berjuang melawan COVID-19 sejak awal tahun 2020 dengan kekhawatiran bahwa ada banyak hidden disease yang terdeteksi selain COVID-19 yang suatu saat tidak tahu kapan akan menjadi pandemi. Terbaru selain COVID-19 adalah merebaknya penyakit monkeypox yang dikhawatirkan juga bisa berkembang sebagai pandemi. COVID-19 adalah pandemi kelima dalam 20 tahun terakhir yang menandai bahwa penyakit menular secara masif tidak lagi terjadi dalam setiap 100 tahun. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri dalam salah satu kajiannya tahun 2020 menemukan
bahwa sejak tahun 1600 sampai dengan 1999, pandemi global anehnya selalu terjadi dalam kurun waktu setiap 100 tahun. Tapi sejak tahun 2000 sampai dengan 2021, dunia kini telah mengalami 5 pandemi, mulai dari swine flu, SARS, Ebola, MERS, dan COVID-19. Artinya, di luar pola 100 tahun, kita semua mesti mengantisipasi kecenderungan pergeseran siklus 100 tahunan menjadi 20 tahun bagi breeding period suatu pandemi global. Dunia harus siap menghadapi pandemi ke depan yang mungkin akan lebih sering terjadi dalam siklus waktu lebih pendek. Saat pandemi sepenuhnya belum selesai, masyarakat internasional kembali diperhadapkan pada krisis lain, yakni perang Rusia-Ukraina. Krisis ini telah menyajikan triple shocks yang secara asimetris mesti kita hadapi, yakni krisis pangan, energi, dan krisis keuangan. Ketiga implikasi perang di Ukraina tersebut telah mempengaruhi fluktuasi harga pangan, food prices, harga minyak, crude oil prices, harga logistik pengiriman, shipping prices, serta harga obligasi internasional atau sovereign bond yang biasanya diterbitkan pemerintah suatu negara dalam denominasi asing atau uang asing untuk mengindikasikan kapasitas bayar hutang. Tantangan-tantangan tersebut tidak cukup berhenti di situ. Ancaman perubahan iklim yang menimbulkan efek rumah kaca juga menjadi human existential threat yang serius. World Economic Forum atau WEF telah merilis laporan terbaru tahun 2022 tentang Top 10 Global Risk by Severity yang menempatkan 3 risiko teratas livelihood umat manusia yang didominasi oleh ancaman perubahan iklim. Semua negara berpandangan sama bahwa ancaman perubahan iklim adalah masalah survival sebuah negara, sebuah bangsa. Tidak hanya negara kecil, besar, maju, berkembang, atau tertinggal sekalipun. Yang terhormat peserta Dies Natalis Universitas Saulido. On serious note, tak ada satupun negara sebesar atau semaju apapun yang dapat mengatasi sendiri tantangan permasalahan krisis global tersebut. Dunia memerlukan kerjasama dan kolaborasi untuk membuka akselerasi pemecahan masalah-masalah yang dihadapi umat manusia di planet ini. Semangat kerjasama dan kolaborasi global yang subjeknya menjadi fondasi kuat dalam situasi rentan, ternyata tidak semudah pidato-pidato yang gegap gempita disampaikan di ruang-ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pertemuan internasional. Sebaliknya kita menyaksikan kian menguatnya rivalitas major powers yang justru menarik banyak negara atau pihak lain ke dalam pusaran gesekan antar proksi. Rivalitas dan distrust yang semakin tajam menyulitkan kita mengurai satu persatu krisis global yang kita hadapi. Ironisnya, dunia malah menyaksikan me first policy dengan berbagai latar kepentingan strategic interest yang sempit dan ambisius. Kepentingan negara-negara maju versus kepentingan negara-negara berkembang, negara-negara kaya versus negara-negara miskin, negara daratan versus negara maritim, dan seterusnya. Seluruh pertunjukan teater internasional itu turut mengentalkan trust deficit yang menunjukkan kadar kepercayaan antar negara semakin menipis. Hal itu berimbas pada pengelolaan global governance atau tata kelola global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinilai cenderung tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Kawasan kita yang terbentang di antara persinggungan Samudra Hindia dan Pasifik, serta benua Asia dan Australia, atau juga dikenal dalam terminologi geopolitik sebagai kawasan Indo-Pasifik, termasuk tidak terlepas dari simptom serupa. Rivalitas China dan Amerika Serikat, Quad versus the rest, serta Barat dan Timur di kawasan, mempersulit konversi yang ingin kita lakukan. Indonesia bersama ASEAN ingin mengubah konversi pertikaian wilayah menjadi interkoneksitas, rivalitas menjadi dialog dan kerjasama, proteksionisme menjadi pembangunan dan kemakmuran, serta sengketa maritim menjadi integrasi domain maritim bersama. Kita menyaksikan konflik laten dan potensial menunggu sumbu menyala di hadapan kita. Potensi konflik atau flashpoint di kawasan dalam skala sangat serius bisa terjadi di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea. Apabila situasi kondusif tidak dapat kita ciptakan atau dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin konflik kawasan dapat meletus setiap saat. Sebagai konsekuensinya, kita bisa membayangkan nilai perdagangan Indonesia dengan negara di wilayah Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang yang mencapai 177,1 miliar US dollar dapat saja menjadi ambyar tak bertuan. Padahal angka tersebut setara dengan 41% total neraca perdagangan Indonesia. Jika terjadi konflik terbuka, maka dampaknya terhadap ekonomi kita dapat menyebar pada sentra-sentra ekonomi yang menjadi tumpuan rakyat kita, termasuk kawasan timur Indonesia ataupun Sulawesi Tenggara.
Oleh karena itu, tugas penting bagi kami bersama komponen pemerintah terkait untuk terus menjaga dan memperhatikan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik sebagai salah satu komponen kepentingan nasional Indonesia yang fundamental. Yang terhormat peserta Dies Natalis Universitas Halilulio. Dalam situasi seperti ini, prinsip politik luar negeri bebas aktif terasa semakin relevan. Bebas aktif berarti independen dalam menentukan sikap, serta aktif mendemonstrasikan sikap dan kebijakan yang telah diputuskan. Independensi dalam menentukan sikap adalah currency yang sangat mahal harganya di tengah rivalitas yang semakin tajam. Kita tidak harus dan tidak akan mengikatkan diri pada kekuatan manapun. Prinsip politik bebas aktif memberikan keleluasaan bagi kita untuk berani mengatakan ya atau tidak kepada siapapun. Satu-satunya kiblat dan epicentrum kepentingan yang kita patuhi dalam menentukan sikap cuma satu, yaitu kepentingan nasional Indonesia. Semua negara memahami sikap kita, tidak ada yang tersinggung, dan bahkan sebaliknya mereka menghormati prinsip yang kita perjuangkan. Itulah sebabnya Indonesia selalu dihargai dan dihormati, karena kita kukuh memegang prinsip dalam bersikap, serta tidak mudah submisif terhadap dikte dan paksaan. Pada saat dunia bergeliat dinamis dengan pengkotak-kotaan, kubu-kubuan, aliansi, ours and theirs, serta saling mengucilkan, Indonesia tetap berdiri tegak lurus, konsisten sebagai bagian dari solusi permasalahan global. Oleh karena itu, ke depannya, prinsip bebas aktif ini akan terus kita pertahankan dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan menavigasi dunia yang semakin tidak menentu. Yang terhormat peserta Dies Natalis Universitas Halilulio. Untuk meyakinkan, saya ingin sharing perspektif tentang bagaimana diplomasi dan politik luar negeri Indonesia, khususnya di masa pandemi bekerja, memperjuangkan kepentingan nasional dan pada saat bersamaan berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian dunia. Pertama, kontribusi diplomasi dalam mengatasi krisis kesehatan pandemi COVID-19. Kita semua mungkin tidak pernah membayangkan dampak dan magnitudo COVID-19 terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Diperkirakan hampir 600 juta jiwa orang terinfeksi, serta 6,5 juta diantaranya meninggal dunia, termasuk beberapa dari keluarga kita masing-masing. COVID-19 mengubah total siklus dan moda interaksi umat manusia. Perbatasan antar negara banyak ditutup, serta pergerakan maupun mobilitas penduduk antar wilayah, kota, desa, dan kecamatan dibatasi. Menghadapi situasi kompleks dan darurat tersebut, diplomasi Indonesia bergerak cepat. Sejak awal pandemi, mesin diplomasi bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis bagi penanganan COVID-19, termasuk alat diagnostik, APD, dan vaksin. Diplomasi vaksin dilakukan untuk meratakan jalan dan membuka akses vaksin COVID-19 bagi masyarakat Indonesia. Diplomasi vaksin telah berhasil mengamankan lebih dari 1,5 miliar dosis vaksin, baik melalui skema kerjasama bilateral dan multilateral. Dari seluruh jumlah vaksin tersebut, Indonesia berhasil memperoleh 130.662.976 dosis vaksin secara gratis, atau sekitar 25,59%. Pada saat yang sama, Ibu Menteri Luar Negeri sebagai salah satu co-chair COVAX AMC Engagement Group terus menyorakan akses vaksin yang setara. Melalui mekanisme COVAX telah disalurkan sekitar 1,35 miliar dosis vaksin ke 92 negara secara gratis pada periode 2021-2022. Berkaca pada pengalaman pandemi global, diplomasi kesehatan Indonesia saat ini juga masih terus bekerja untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional dan meningkatkan kemandirian industri kesehatan Indonesia, baik di sektor farmasi maupun alat kesehatan. Kedua, kontribusi diplomasi terhadap perdamaian dan kemanusiaan. Perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi ruh dan DNA politik luar negeri Indonesia. Diplomasi Indonesia berupaya untuk tetap berkontribusi dalam membantu rakyat Afghanistan, mendorong perdamaian di Ukraina, dan mengembalikan demokrasi di Myanmar. Dalam konteks ini, dalam konteks Afghanistan, dengan kemampuan yang ada, Indonesia telah dan terus memberikan kontribusi kemanusiaan kepada Afghanistan. Indonesia juga konsisten mengintensifkan komunikasi antara ulama, termasuk dalam kerangka OKI, serta turut memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan. Hal serupa juga dilakukan ketika Indonesia tidak dapat tinggal diam dan mengabaikan situasi yang memburuk di Ukraina. Manifestasi komitmen tersebut terlihat ketika Presiden Joko Widodo memutuskan melakukan kunjungan dan pertemuan langsung dengan Presiden Vladimir Zelensky di Kiev 29 Juli dan Presiden Vladimir Putin di Moskow 30 Juli. Perjalanan maraton Presiden Joko Widodo dari jantung Eropa di Jerman saat bertemu para pemimpin kelompok negara G7 di Berlin menuju ke pusat konflik Ukraina dan Rusia
tentunya dimaksudkan untuk mengirim pesan dan sinyal perdamaian kepada para pihak yang bertikai. Indonesia melihat pentingnya mengembalikan Rusia dan Ukraina sebagai eksportir utama ke dalam rantai pasok global di sektor pangan dan pupuk. Suplai pangan dan pupuk kedua negara harus dapat segera diintegrasikan ke dalam rantai pasok global agar dunia dapat terhindar dari krisis pangan yang kini mulai terasa di berbagai belahan bumi. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia merupakan kunjungan kepala negara Asia dan negara berkembang pertama yang dilakukan di kedua negara yang sedang berkonflik tersebut. Bagi Indonesia, penyelesaian konflik harus dilakukan di meja perundingan dan bukan di medan perang. Kita bersyukur bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 telah dicapai kesepakatan Black Sea Grain Initiative yang membolehkan ekspor gandum dari Ukraina bisa dilakukan melalui jalur laut. Indonesia akan terus mendorong semua pihak untuk dapat mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Sementara itu, guna menggerakkan penyelesaian krisis di Myanmar atas prakarsa Indonesia, di Jakarta April 2021, para pemimpin ASEAN telah menghasilkan kesepakatan yang disebut 5 Point of Consensus. Namun sangat disayangkan sampai saat ini belum terlihat perkembangan signifikan terhadap implementasi 5 Point of Consensus. Dalam kaitan ini, Indonesia tidak akan lelah untuk terus mendorong agar demokrasi dapat kembali dipulihkan di Myanmar. Semua itu sekali lagi dijalankan karena Indonesia bertekad melaksanakan amanat konstitusi dengan berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ketiga, diplomasi Indonesia berperan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi. Dalam situasi saat ini yang sangat sulit, Indonesia sebagai Presiden G20 tahun 2022 akan terus meyakinkan semua negara anggota bahwa G20 dapat menjadi katalis penting pemulihan ekonomi global. Oleh karena itu, dengan dukungan terhadap presidensi Indonesia di G20 yang cukup besar, semua investasi diplomasi kita gunakan agar G20 tetap dapat bekerja dan menghasilkan outcome konkret. Untuk mendorong pemulihan ekonomi global, Presidensi Indonesia berupaya menggagas kerjasama konkret dalam 3 bidang prioritas yang memungkinkan dunia bisa lebih cepat bangkit dan lebih kuat. Recover together, recover stronger. Prioritas pertama, penguatan arsitektur ketahanan kesehatan global. Pandemi ini mengajarkan lesson learned utama bahwa krisis kesehatan dapat menyebabkan keterpurukan ekonomi dalam waktu singkat. Prioritas kedua, transisi ekonomi yang berkelanjutan diharapkan akan menuntun kita menuju ekonomi hijau masa depan yang bertumbuh pada energi baru terbarukan EBT. Prioritas ketiga, transformasi digital inklusif yang akan menopang lahirnya kekuatan ekonomi digital guna membantu kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional. Dengan fokus utama pada ketiga prioritas tersebut, Presidensi Indonesia di G20 tetap akan memberikan perhatian terhadap upaya memitigasi dampak konflik di Ukraina, termasuk disrupsi rantai pasok pangan dan energi global. Yang terhormat peserta Dies Natalis Universitas Halileo, berlatar seluruh tantangan dan capaian-capaian tersebut, kami dari Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri atau BSKLN Kementerian Luar Negeri ingin menggarap potensi yang menjadi kekuatan Universitas Halileo dan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam konteks pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Tujuannya tentu untuk menggerakkan seluruh potensi daerah yang dimiliki agar turut memberi warna foreign policy goals lokal tadi. Kami ingin melihat elemen-elemen lokal dan kepentingan daerah di Sulawesi Tenggara juga dapat terdeteksi dalam radar hubungan dan kerjasama internasional. Dari sisi kerjasama dengan unit-unit di bawah universitas, BSKLN Kementerian Luar Negeri memiliki program-program yang terbuka bagi para adik-adik mahasiswi untuk magang di unit-unit operasional BSKLN maupun Kementerian Luar Negeri secara umum. Tawaran-tawaran tenaga pengerja, praktisi kepakaran diplomasi, hubungan internasional dan hukum internasional secara pro bono bisa kami siapkan. Studi-studi, kajian wilayah dan tematik sesuai kepentingan daerah setempat, serta pemanfaatan network bagi kepentingan bersama. Dalam konteks lebih spesifik tentang kepentingan daerah, Kementerian Luar Negeri memiliki sekitar 132 perwakilan Republik Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia, negara, atau kawasan. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara harus memanfaatkan kesempatan ini baik untuk kepentingan investasi asing maupun perdagangan produk-produk unggulan daerah yang layak dan kompetitif menembus penetrasi pasar regional dan global, termasuk pekerja migran Indonesia atau PMI yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Bagaimanapun, Sulawesi Tenggara secara geografis berada di tengah-tengah zona seluruh kerangka kerjasama perdagangan penting yang ditandatangani atau telah ditandatangani Indonesia. Kesepakatan Indonesia misalnya dengan Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, IACPA, Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, IKCPA, Indonesia-Japan Economic Partner Agreement, ICEPA,
serta salah satu blok perdagangan terbesar di dunia, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership. Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dapat mengembangkan network langsung dengan kota-kota lain di dunia melalui program-program kerjasama seperti Sister City, Sister Province, dan lain-lain. Semua kepentingan ini akan selalu menjadi perhatian kami di Kementerian Luar Negeri sebagai pengejauhantahan prioritas diplomasi ekonomi yang merupakan satu dari agenda 4+1 Menteri Luar Negeri. Yang terhormat peserta Dies Natalis Universitas Halileo, orasi ilmiah mengenai Indonesia dan dinamika dunia merupakan satu contoh outreach diplomasi yang terus kita lakukan selama beberapa tahun ini. Ke depan, diplomasi Indonesia akan melanjutkan tugasnya dengan selalu responsif terhadap berbagai tantangan yang ada. Kita menyadari sepenuhnya bahwa tantangan dunia terus bermunculan dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. Yang setengah tahun, 2 tahun, atau 10 tahun dari sekarang, kemungkinan memiliki magnitude yang jauh lebih besar. Tidak ada cara lain, diplomasi Indonesia mesti beradaptasi, agile, dan alert agar tetap relevan. Bersama dengan komunitas perguruan tinggi, kita ingin menjadi agen perubahan, seperti Mahatma Gandhi pernah sampaikan, be the change you want to see the world. Bagi kita, diplomasi Indonesia tidak akan lelah memperjuangkan kepentingan nasional, sembari tetap berkontribusi bagi dunia yang lebih kondusif dan perubahan yang lebih baik. Sebagai penutup, saya ingin meneruskan pesan Ibu Menteri Luar Negeri, khususnya kepada kalangan mahasiswi dan mahasiswi, agar masing-masing, setiap mahasiswa mampu menjadi agen perubahan. Kita hanya bisa maju jika kita mau berusaha, berubah menjadi lebih baik. Ada ungkapan Latin yang bisa menjadi inspirasi dan saya kutip sebagai berikut. Aquaris ut crumquio rapis, artinya engkau mendapatkan apa yang engkau usahakan. Manjada wajada. Demikian dan terima kasih. Sukses dan sehat selalu. Recover together, recover stronger. Selamat ulang tahun Dies Natalis ke-41 kepada Universitas Halileo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Senat luar biasa dibuka oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka dalam rangka upacara Dies Natalis ke-41 Universitas Halileo. Pada hari ini, Jumat 19 Agustus tahun 2022, pukul 9.01 waktu Indonesia bagian tengah, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Universitas Halileo, alma mater tercinta, lembaga ilmiah, pengemban tridharma, ilmu amalia dan amal ilmiah, karya bakti setiap hari, kreativitas akademika, laksanakan dharma bakti. Dengan iman dan takwa, wujudkan pembangunan nusa dan bangsa. Amalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dengan mandiri dalam kesejawatan, dan majulah alma materku, ibarat bunga mekar setaman. Universitas Halileo tetap jaya sepanjang masa, tetap jaya sepanjang masa. Dengan mandiri dalam kesejawatan, dan majulah alma materku, ibarat bunga
Bacaan doa. oleh Bapak Pendais Hak SAG MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menghadapkan hati dan pikiran kita bertuju hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama berdoa dan bermunajat untuk kemajuan Universitas Halu Oleo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan yang maha sempurna, izinkanlah kami mengaturkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia hingga kami dapat menghadiri Disnatalis Universitas Halu Oleo yang ke-41 ini. Terima kasih wahai Sang Maha Pemurah yang telah menganugerahkan kami kampus yang indah, dinamis dan penuh berkah. Terima kasih wahai Sang Maha Pengasih yang telah meneteskan jiwa-jiwa pengasih di antara sivitas akademika di kampus yang penuh kasih. Terima kasih wahai Sang Maha Perkasa yang telah memberikan kekuatan dan semangat dedikasi yang tinggi pada pemimpin kami pembawa berkah. Terima kasih wahai Sang Maha Penyayang, kasih sayangmu sungguh luar biasa, menuntun gerak dan perjalanan kampus yang semakin berbisa, hingga di usia yang 41 ini, kami menatap kejayaan Universitas Kebanggaan, sejajar dengan kampus-kampus lain di negeri yang tercinta. Ya Rahman, Ya Rahim, teteskanlah sifat kasih sayangmu di hati kami, agar kami memiliki hati yang bersih dan penyayang, bukan pembenci. Hati yang ramah, bukan yang marah. Hati yang pemaaf, bukan pendendam. Pribadi yang rendah hati, bukan yang sombong dan pendengki. Ya Allah Sang Maha Pelindung, lindungilah seluruh sivitas akademika Universitas Halu Oleo dari segala musibah dan kejahatan, dari segala kemalasan dan kebodohan, dari segala kesombongan dan keserakahan, serta angkatlah sisa-sisa pandemi COVID-19 di negeri kami ini, sehingga kami dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya Allah yang Maha Penuntun, tuntunlah hati kami, tuntunlah pikiran kami, tuntunlah setiap gerak langkah kami, agar kami dapat mewujudkan tekad dan cita-cita besar kami, tujuan mulia pendirian kampus yang kami tercinta. Ya Allah yang Maha Menentukan, panjangkanlah umur kampus kami, hingga dunia ini tak ada lagi ada. Ya Allah yang Mujib, perkenankanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar Ketua Senat. Oleh Bapak Profesor Dr. Laniampe M. Hom.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Haluleo, Profesor Dr. Muhammad Zamrun Kuriu, SSI, MSc, MSc. Yang saya hormati Sekretaris dan anggota Senat Universitas Haluleo. Yang saya hormati para Wakil Rektor Universitas Haluleo. Yang saya hormati para Dekan Lingkup Universitas Haluleo. Yang saya hormati Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Haluleo. Yang saya hormati para Ketua dan Sekretaris Lembaga, Dewan, dan Badan Lingkup Universitas Haluleo. Yang saya hormati para Kepala UPT Lingkup Universitas Haluleo. Yang saya hormati para Wakil Dekan Lingkup Universitas Haluleo. Yang saya hormati para Kepala Biro Lingkup Universitas Haluleo. Yang saya hormati para Ketua Jurusan Kaprodi Lingkup Universitas Haluleo. Yang saya hormati para koordinator dan subkoordinator Lingkup Universitas Haluleo. Yang saya hormati Ketua dan anggota pengurus Dharma Wanita Persatuan Unit Universitas Haluleo. Yang saya hormati para Ketua Dharma Wanita Persatuan Subunit Universitas Haluleo. Yang saya hormati Ketua BEM dan MPM Universitas Haluleo. Yang saya hormati para Ketua BEM Fakultas dan DPM Fakultas Lingkup Universitas Haluleo, serta secara khusus dan istimewa Yang Mulia Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno LP Marsudi yang telah bersedia memberi kata pengantar dalam rangka acara Dies Natalis ke-41 Universitas Haluleo. Yang terhormat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Takdir. Selamat datang di Universitas Haluleo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, karena kita bersama masih dapat berkumpul di gedung auditorium Kodompit Universitas Haluleo untuk melaksanakan acara Dies Natalis ke-41 Universitas Haluleo, tepatnya tanggal 19 Agustus 2022. Puji syukur pula saya sampaikan atas segala rahmat-Nya bagi Universitas Haluleo tercinta. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati. Secara historis, Universitas Haluleo merupakan filial dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Hari ini, Universitas Haluleo genap berusia 41 tahun. Namun kemajuan yang telah dicapai selama 41 tahun ini, kiranya jangan selalu dibandingkan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh Universitas Hasanuddin yang telah berusia 66 tahun, atau dibandingkan dengan Universitas Indonesia yang telah berusia 72 tahun, atau dibandingkan dengan Universitas Gadjah Mada yang telah berusia 73 tahun. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, sejak kelahirannya menjadi perguruan tinggi negeri tahun 1981, yang ditandai dengan keluarnya surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 37 tahun 1981 pada tanggal 14 Agustus 1981, dan disusul oleh penandatanganan prasasti berdirinya Universitas Haluleo pada tanggal 19 Agustus 1981 oleh Dirjen Dikti, sampai dengan 19 Agustus 2022 hari ini. Universitas Haluleo telah menunjukkan kemajuannya yang luar biasa, baik dari segi pembangunan infrastrukturnya, peningkatan kualitas sumber daya manusianya, perkembangan jumlah mahasiswanya, maupun pengembangan fakultas dan program studinya. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran para sesepuh dan peran para pemimpin Universitas Haluleo terdahulu sampai dengan hari ini secara berturut-turut. Bapak Dr. Andus Laude Malim almarhum, Bapak Profesor Haji Edi Agus Salim Kodompit MA almarhum, Bapak Profesor Dr. Insinyur Soleh Salahuddin MSc almarhum, Bapak Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana almarhum, Bapak Profesor Insinyur Mahmud Hamundu MSc, Bapak Profesor Dr. Haji Usman Rianse, dan Bapak Profesor Dr. Muhammad Zamrun Firihu SSI, MSI, MSc,
serta seluruh sivitas akademika Universitas Haloleo, dan juga tentunya tidak terlepas dari dukungan masyarakat luas. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Senat Universitas Haloleo dan atas nama pribadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah, kepada para sesepuh, para pemimpin Universitas Haloleo dari dahulu hingga sekarang, serta seluruh warga Universitas Haloleo atas pengabdian dan dedikasinya kepada Universitas Haloleo. Hal yang sama saya sampaikan pula kepada masyarakat luas atas segala dukungannya dalam pengembangan Universitas Haloleo selama ini. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan acara Dies Natalis ke-41 di Haloleo hari ini, saya ucapkan terima kasih. Demikian kata pengantar dari saya selaku Ketua Senat Universitas Haloleo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan menunggu penyampaian kata pengantar dari Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yang akan disampaikan secara live. Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yang terhormat para Recording rektor in progress. akademika, yang terhormat jajaran Kementerian Luar Negeri, hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan memasuki sesi pengantar Menlu dari rangkaian kegiatan Kuliah Umum Politik Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia dan Dinamika Dunia. Kami kini mengundang dengan hormat Ibu Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para rektor, dekan, dosen, Gubernur Akademi Militer, Bupati Nabire, Wali Kota Magelang, teman-teman sivitas akademika, rekan-rekan mahasiswa, Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia bagian timur, selamat pagi Indonesia bagian tengah, dan selamat pagi Indonesia bagian barat. Selamat pagi semua. Semoga rekan-rekan mahasiswa Ibu Bapak dalam kondisi sehat walafiat. Saat ini saya berada di ruang rapat kecil Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Saya sengaja ingin menyapa rekan-rekan, Ibu Bapak semua sebelum atau di tengah-tengah kuliah umum mengenai politik luar negeri Indonesia. Untuk pertama kalinya, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kementerian Luar Negeri ke-77, para Direktur Jenderal, para staf ahli, direktur-direktur Kementerian Luar Negeri berada di seluruh provinsi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di saat yang sama, untuk bersilaturahmi sekaligus
memberikan kuliah umum mengenai politik luar negeri Indonesia. Rekan-rekan Ibu Bapak yang saya hormati, 2 hari yang lalu, bangsa Indonesia baru saja merayakan Hari Kemerdekaan ke-77. Peringatan Hari Kemerdekaan adalah momen refleksi, sekaligus momen untuk memperteguh komitmen kebangsaan kita semua. Di peringatan ini akan baik jika kita dapat melihat kondisi dunia saat ini, tantangan yang kita hadapi bersama, dan bagaimana posisi Indonesia di tengah dunia, dan apa yang dapat kita lakukan agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat. Kita saat ini hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian, penuh dinamika, dan banyak sekali tantangannya. Pandemi COVID-19 belum usai. Saat ini sudah muncul monkeypox, di mana WHO telah menyatakan sebagai darurat kesehatan global. Perang di Ukraina sudah berlangsung hampir 6 bulan, dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Sementara dampaknya kita rasakan bersama, antara lain dengan naiknya harga-harga pangan, energi, dan lain sebagainya. Rivalitas antara kekuatan besar semakin menajam, khususnya antara kekuatan besar sebagaimana kita lihat baru-baru ini terjadi di Selat Taiwan pasca kunjungan Speaker Nancy Pelosi dari Amerika Serikat. Di tengah dunia yang semakin sulit ini, tentu kita tidak dapat berdiam diri. Indonesia harus berkontribusi aktif sebagai bagian dari solusi. Saya ingin meminjam bahasa Bapak Presiden pada saat menyampaikan pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus lalu. Indonesia saat ini berada di puncak kepemimpinan global. Sekali lagi ingin saya ulangi, pidato Bapak Presiden yang antara lain menyampaikan Indonesia saat ini berada di puncak kepemimpinan global. Rekan-rekan Ibu Bapak yang saya hormati, tahun ini kita mendapatkan kepercayaan menjadi Presiden G20. KTT G20 akan kita lakukan pada bulan November tahun ini. Dan tahun depan kita akan menjadi Ketua ASEAN. Dari cerita saya yang sangat pendek ini, pasti muncul pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Apakah politik luar negeri bebas aktif masih relevan? Apa manfaat sepak terjang diplomasi bagi rakyat Indonesia? Apa bentuk kontribusi Indonesia dalam menangani permasalahan dunia? Dan teman-teman pasti juga ingin tahu bagaimana perkembangan pelaksanaan presidensi G20 Indonesia, apa saja capaiannya dan tantangannya. Dan mungkin ada yang sudah mulai bertanya mengenai rencana keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan. Kuliah umum Kementerian Luar Negeri hari ini akan mencoba menjawab hal-hal tersebut. Dan jika setelah dilangsungkan kuliah umum, teman-teman ada pertanyaan lain atau bahkan ada saran masukan bagi diplomasi Indonesia, kami pun siap untuk mendengarkannya. Rekan-rekan, Ibu Bapak yang saya hormati, Indonesia harus tumbuh menjadi negara stabil, makmur, berkeadilan bagi semua, dan mampu terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai dengan mandat konstitusi ini. Konstitusi kita, mohon maaf. Semua ini tidak akan tercapai tanpa dukungan penuh dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, termasuk rekan-rekan sivitas akademika. Mari kita rayakan kemerdekaan tahun ini dengan mempertebal tekad dan komitmen kita semua dengan profesi kita masing-masing untuk terus memberikan yang terbaik bagi negara ini. Dan khusus untuk Universitas Halo Oleo, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Dies Natalis ke-41.
Rekan-rekan, sekali lagi, Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu bangsa Indonesia. Banggalah menjadi bangsa Indonesia. Dan mari kita bangun bersama Indonesia kita. Mari kita rayakan perbedaan, kebinekaan kita dengan memperkuat persatuan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kerjasama yang diberikan dan yakinlah bahwa apapun yang akan dilakukan oleh para diplomat Indonesia tidak lain adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Majulah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri Luar Negeri. Ibu dan Bapak yang kami hormati, dengan demikian sesi pengantar Menlu telah selesai. Kami persilakan MC dari masing-masing universitas untuk melanjutkan rangkaian. Laporan tahunan rekor oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Zamrun F. SSI, MSI, MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Bu Menteri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang tadi sudah memberikan sambutan secara daring, dan yang terkhusus ke yang datang hadir di sini, ya, Pak Wir, terima kasih sudah hadir dengan anggotanya 3 tadi, ya, memberikan orasi bagaimana peran pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri, dan ini satu terobosan baru Kementerian Luar Negeri mau daerah untuk memfasilitasi pemerintah daerah terkhusus untuk kepentingan pemerintah dan kerjasamanya dengan negara-negara di luar nanti. Jadi satu terobosan yang sangat bagus. Kemarin beliau sudah ketemu Pak Gubernur untuk menyampaikan itu, dan insya Allah nanti kita tindak lanjuti. Saya hormati Ketua dan Sekretaris serta seluruh anggota Senat Universitas Saluleo, para Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar serta anggota, Ketua dan Sekretaris SPI, Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan Kode Etik, para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Badan, Satuan Universitas Saluleo, para Kepala UPT, para Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator Prodi, Kepala Laboratorium, para Kepala Biro, Koordinator dan Subkoordinator Lingkup Universitas Saluleo, Ketua dan anggota Dharma Wanita Unit Persatuan Universitas Saluleo, serta Ketua Subunit Dharma Wanita Lingkup Universitas Saluleo, Ketua BEM Universitas Saluleo, serta wakilnya, kemudian Ketua dan Wakil Dewan Perwakilan Mahasiswa, para Ketua BEM Fakultas, ya, dan Ketua DPM Fakultas yang sempat hadir tentu saja, serta seluruh hadirin yang sama berbahagia, baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan secara live. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang di acara Rapat Senat Universitas Saluleo dalam rangka Dies Natalis Universitas Saluleo yang ke-41 tanggal 19 Agustus 2022. Jadi hari ini
tepatnya 41 tahun yang lalu, salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang ke-34 kalau saya tidak salah waktu itu, dicanangkan di Kendari, di kampus lama sana di Kemaraya, berdirilah satu universitas yang namanya Universitas Saluleo. Sejarah panjang tentu saja sudah banyak sampai dengan hari ini kita eksis di Indonesia, memberikan kontribusi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya dan masyarakat Indonesia dan insya Allah mudah-mudahan bagi dunia. Dan juga hari ini dirangkaikan dengan orasi ilmiah tadi bagaimana peran Kementerian Luar Negeri dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia dan di akhir tadi dengan sambutan Ibu Menteri yang menyapa kita secara khusus. Alhamdulillah. Saya juga mengajak kepada kita semua tentu saja melalui kesempatan ini untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita sama-sama hadir di sini tetap segar, sehat. Ya, auditorium ini sudah lama kita tidak pakai. Terakhir kita pakai itu sudah sebelum pandemi. Ya. Pandemi Covid-19 jadi sekitar bulan Januari 2020. Ya, jadi terakhir kita pakai auditorium ini Januari 2020. Sebenarnya tadi videotronnya tadi malam itu bagus, mungkin kecapean tadi malam itu makanya satu mati gitu. Mulai dari kemarin sore sampai tadi malam jam 2 itu masih oke, tadi pagi masih oke semua, tiba-tiba satu mati. Wah itu ya mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Mungkin kecapean itu nanti kita suruh bangun nanti nanti sore atau besok. Kalian kita tambah, mungkin butuh teman baru itu jadi biar lebih bagus lagi. Jadi mungkin butuh teman barang sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 14 panel lagi butuh teman. Ya, jadi butuh 14 panel lagi temannya kayaknya. Memang dia ngambek gitu, makanya butuh temannya. Jadi Pak Limin nanti tolong diperhatikan. Salawat dan salam tentu saja saya selalu mengajak kepada kita semua untuk selalu kita curahkan kepada seluruh rasul-rasul utusan Allah, terkhusus kita yang muslim kepada baginda Rasul Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, khususnya kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, selalu kita bisa mencontoh apa yang sudah dipraktikkan oleh baginda Rasul. Melalui kesempatan ini pula, saya juga tak henti-hentinya mengajak kepada kita semua untuk selalu mengenang jasa-jasa, apalagi di bulan kemerdekaan ini, jasa para pahlawan yang sudah berjasa untuk mengantarkan kita sampai dengan hari ini, para orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, saudara atau siapa saja yang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita sampai dengan kita menjadi seperti sekarang ini. Dan juga mari kita selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, hablum minallah, hablum minannas. Jadi kita mendekatkan diri secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Namun kita juga tidak melupakan hubungan kita sebagai makhluk sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Bulan ini, bulan Agustus, tentu saja setiap tahun adalah bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia secara umum. Tetapi kami juga di Universitas Saluleo, bulan Agustus itu adalah juga bulan yang sangat selalu kita nantikan setiap tahun. Ya, kita rangkaikan dengan ulang tahun kita Universitas Saluleo. Harusnya kalau SK presidennya itu tanggal 14, bersamaan dengan Hari Pramuka harusnya ya. Jadi tanggal 14 Agustus tahun 81, Kepresnya itu Kepres nomor 37 ya, tahun 1981, tanggal 14 Agustus ditandatangani itu oleh Presiden Soeharto tentu saja pada saat itu sebagai salah satu universitas negeri. Jadi tetapi pencanangannya peresmian itu tanggal 19. Makanya tanggal 19 itu kita akui sebagai hari lahirnya Universitas Saluleo. Jadi sudah lama. Ya Alhamdulillah tentu saja dengan tema Hari Kemerdekaan ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Makanya Universitas Saluleo harus sehat dan harus bangkit lagi untuk bersama-sama mengabdikan diri kita bersumbangsi terhadap kemajuan daerah, kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia dan insya Allah umat manusia. Bagaimana caranya? Ya kita sesuaikan dengan visi dan misi Universitas Saluleo menghasilkan sumber daya yang bagus. Mudah-mudahan suatu saat Universitas Saluleo menjadi perguruan tinggi kelas dunia yang unggul dalam pengelolaan wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan. Itu adalah salah satu sumbangsi kita.
Hadirin undangan yang sama berbahagia, saya juga mengucapkan terima kasih tentu saja sudah diucapkan para founding father Universitas Saloleo tak henti-hentinya. Setiap tahun saya akan menyebutkan satu-satu. Ya, rektor yang pertama Pak Laude Malim, kemudian yang kedua Bapak Profesor Kiai Haji Aidi Agus Salomo Kedompit, kemudian almarhum Bapak Profesor Dr. Soleh Solahuddin, kemudian almarhum Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, kemudian Profesor Insinyur Mahmud Hamundu, Profesor Usman Rianse, dan satu yang cuma menjabat sekitar 1 tahun lebih, Bapak Profesor Dr. Supriyadi Rustad. Artinya semua mereka dengan kontribusinya masing-masing, dengan inovasinya masing-masing, bisa membuat Universitas Saloleo sampai dengan pada saat ini yang kita rasakan. Tugas kita adalah melanjutkan, ya, membangun universitas ini sehingga bersama-sama kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan di daerah kita. Mari kita jaga kampus kita, mari kita jaga Universitas Saloleo ini dengan sepenuh jiwa raga kita. Apa yang ada di kampus ini, mari kita jaga, jangan kita rusak, ya jangan kita sia-siakan. Hadirin undangan yang sama berbahagia, tentu saja banyak hal yang sudah terjadi ya di awal Universitas Saloleo yang cuma 4 fakultas dengan prodi tidak sampai 20. Hari ini kita sudah memiliki 17 fakultas dengan program studi 111. Artinya apa? Dengan jejak panjang perjalanan Universitas Saloleo sudah banyak yang kita lakukan, sudah banyak yang kita kerjakan. Kedepannya tentu saja mari kita jaga dan kita rawat universitas ini. Mari kita bangun universitas ini sehingga kedepannya tetap berguna dan berkontribusi bagi pembangunan di negara kita. Dan khususnya tentu saja apa yang kita lakukan sekarang insya Allah akan dirasakan oleh anak cucu kita kedepannya. Itu adalah tanggung jawab kita meletakkan dasar bagaimana sebuah institusi pendidikan, bagaimana Universitas Saloleo ini menjadi suatu universitas yang membanggakan, yang bisa berkontribusi bagi umat manusia. Hadirin undangan yang sama berbahagia, tentu saja saya selalu di dalam setiap DS, setiap kesempatan saya selalu mengatakan bahwa mari kita refleksi diri kita, mari kita lihat kembali apa yang sudah kita kerjakan, mari kita lihat Universitas Saloleo ini secara menyeluruh, mari kita cintai Universitas Saloleo ini dengan sesuai dengan kadarnya masing-masing, tapi yang jelas semuanya kita lakukan itu untuk bagaimana tetap menjaga universitas ini tetap kokoh, tetap berdiri, dan nanti bermanfaat bagi anak cucu kita. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, saya tidak akan panjang lebar. Kalau lihat sambutannya banyak ini, tapi kan Bapak Ibu sudah ada di situ udah banyak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah satu, yang ingin kita bangun adalah bagaimana membuat suasana di dalam kampus, sarana prasarana yang hijau, yang nyaman, aman. Ya, artinya semua yang datang di kampus ini merasa tenang, baik tenang hatinya, tenang perasaannya, ya, sehingga mereka bisa kuliah dengan baik, bisa belajar dengan baik, bisa bekerja dengan baik. Ya. Semua yang datang di Universitas Saloleo itu akan merasa tenang sehingga bisa melakukan seluruh aktivitasnya dengan baik. Kemudian yang kedua tentu saja terlepas dari semua itu tentu saja kegiatan di bidang akademik tetap harus kita kerjakan. Banyak hal yang menjadi tantangan kita, masih banyak kerja-kerja kita yang belum selesai itu banyak. Dari 111 program studi, ya 111 program studi itu masih ada yang C, ya, yang B juga masih, ya. Ya, dari 111 program studi sekitar 60 sampai 70% itu masih B dengan C. Jadi tugas kita masih panjang. Jadi bagaimana membuat tadi akreditasi program studi itu kalau bisa 50%-nya A. Sekarang baru sekitar hampir 30% kalau saya tidak salah yang mendapat nilai A. Itu tugas dan tanggung jawab kita, bukan cuma dosen saja, tapi tugas pegawainya, tugas mahasiswanya. Semuanya kita bersama-sama untuk mencapai apa yang sudah kita cita-citakan. Seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian setelah itu apa yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita membuat data mahasiswa kita itu artinya sekarang itu tidak cukup mahasiswa itu cuma terdata di BAN PT, tetapi semua
rekam jejak akademik dari mahasiswa itu harus terekam dengan baik. Makanya Pangkalan Data Perguruan Tinggi, makanya teman-teman dari UPTTIK itu memang harus kerja berat untuk memastikan. Tapi sekarang bukan cuma dosen bukan cuma mahasiswa saya, data dosen pun itu harus terekam dengan baik. Gitu. Nah, makanya kepada para mahasiswa saya meminta ya tolong jangan membuat data kita susah. Jadi kalau kuliah tolong daftar. Makanya kemarin kenapa yang 2 semester itu kita sebenarnya itu cuma untuk ketertiban data, tapi untuk sekarang ini masih saya tolerir. Itu sebagai warning saja, mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi lagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Mas Menteri, ya kemarin Mas Menteri sudah bagaimana kita merdeka untuk membangun universitas ini sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Sejak tahun 2020 bulan Februari, Mas Menteri itu sudah melaunching Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sampai dengan hari ini tuh sudah banyak episode Merdeka Belajar yang dicanangkan, sudah sampai 21 episode kalau saya tidak salah, dan masih akan banyak yang lain. Nah makanya kita di Universitas Haloleo dengan di launchingnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, berarti kita harus merevitalisasi, harus melihat ulang kurikulum kita disesuaikan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan alhamdulillah terima kasih kepada seluruh program studi, para wakil dekan 1 dan wakil direktur 1 atas kerjasamanya, sehingga kita bisa merancang kurikulum kita disesuaikan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di samping itu juga satu yang tidak bisa kita sia-siakan atau kita lupakan adalah bagaimana menjaga dan mengembangkan teknologi informasi di Universitas Haloleo. Itu menjadi salah satu pertimbangan kita, makanya kita buat UPTTIK itu satu gedung sendiri biar pengelolaannya tersendiri. Dan banyak inovasi-inovasi lain yang harus kita kerjakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Makanya kami sebagai pimpinan universitas selalu sangat peduli dengan bagaimana layanan informasi akademik atau layanan informasi akademik dan layanan informasi non-akademik, semuanya kita lakukan berbasis teknologi informasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak hal yang sudah kita lalui. Nanti hasil pidato ilmiah ini akan di-sharing secara online nanti di website Universitas Haloleo sebagai bentuk pertanggungjawaban kami melaksanakan kegiatan akademik maupun non-akademik di Universitas Haloleo sehingga siapa saja bisa membaca, bisa melihat. Sampai dengan hari ini tentu saja sebagai badan perguruan tinggi Badan Layanan Umum Universitas Haloleo kita mencoba mengatur pendapatan maupun pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan di semua unit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mahasiswa kita di Universitas Haloleo angka pastinya memang tidak ada. Karena apa? Ada yang cuti, baik cuti resmi maupun cuti tidak resmi. Tetapi student body kita secara umum itu berada di sekitar 40 ribuan. Nah makanya kepada mahasiswa ya jangan terlalu kita mengurus 10 orang saja sudah susah. Apalagi kita yang diurus datanya itu ribuan, bukan ribuan, puluhan ribu. Jadi mohon dimaklumi kalau ada kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami mencoba memberikan layanan kepada mahasiswa pada layanan pada seluruh mahasiswa tanpa membeda-bedakan dia dari fakultas mana ataupun dari mana asalnya. Bapak dan Ibu hadirin yang sama berbahagia, kami tetap mendorong bagaimana dosen berprestasi, bagaimana mahasiswa berprestasi, kemudian bagaimana tenaga kependidikan meningkatkan kinerjanya, meningkatkan profesionalisme, semuanya bukan apa-apa, semuanya tentu saja untuk kemajuan Universitas Haloleo. Dan satu yang ingin saya katakan sebelum saya mengakhiri sambutan saya biar gak terlalu banyak gitu. Satu yang ingin saya katakan bahwa di Universitas Haloleo ini kita semua diatur dengan aturan. Jadi semua yang kita lakukan harus jelas dasar hukumnya. Tidak semerta-merta bilang karena maunya rektor kah, maunya dekan dan lain sebagainya. Enggak. Sekali lagi saya tekankan, di universitas ini jalan sesuai dengan aturan. Aturannya sudah jelas semuanya, mulai dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan rektor. Semuanya itu berurutan. Jadi kita akan jalan dengan itu. Makanya kepada semuanya kita
tolong sabar, kalau misalnya ada hal-hal yang belum diselesaikan, itu mungkin dasar hukumnya yang harus kita cari, harus kita sesuaikan. Termasuk kejadian-kejadian yang ada di dalam kampus ini. Semuanya kita harus memutuskan sesuatu itu harus ada dasar hukumnya, harus ada dasarnya yang bagus. Kenapa? Untuk menghindari jangan sampai komplain dari beberapa pihak yang tidak puas gitu. Makanya kita harus buat itu sesuai dengan regulasi yang ada, dasarnya bagus, sehingga kalau misalnya ada yang komplain, itu bisa kita pertanggungjawabkan. Makanya tolong bersabar, yang jelas itu semua menjadi konsen kita di Universitas Haloleo, semuanya akan kita jalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, berkaitan dengan kinerja keuangan kita, alhamdulillah selama saya menjadi rektor mulai 2017 sampai dengan hari ini, ya alhamdulillah neraca keuangan kita lumayan bagus, artinya selalu ada saldo di akhir tahun. Sehingga makanya kegiatan di awal tahun pun tidak pernah terbengkalai. Artinya kegiatan boleh berlangsung kapan saja. Karena kami sebagai perguruan tinggi BLU, kami punya dua sumber dana, satu dari APBN, kemudian satu dari pendapatan BLU Universitas Haloleo. Kalau yang APBN tentu saja itu menunggu pengesahan dari Jakarta. Tetapi yang BLU itu kapan saja bisa kita pakai. Dan alhamdulillah semenjak saya menjadi rektor sampai dengan hari ini, semua kegiatan tidak pernah putus, tidak perlu menunggu bulan 3, bulan 4, ya bulan 1. Selama DIPA sudah jalan, semua bisa kita kerjakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak hal yang sudah terjadi di Universitas Haloleo ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Universitas Haloleo, mulai dari tingkat rektorat sampai dengan di tingkat bawah, di tingkat jurusan, prodi dan kepala lab, dan juga tentu saja seluruh dari seluruh tenaga kependidikan, mulai dari universitas sampai dengan di fakultas, di jurusan prodi, kemudian juga satpam, cleaning service, seluruh pendukung Universitas Haloleo, ya stakeholder yang sudah berkontribusi sehingga Universitas Haloleo bisa seperti pada hari ini. Auditorium ini tentu saja belum 100% selesai, belum 100% full, masih ada beberapa bagian yang harus kita tata. AC-nya itu baru 30%, walaupun sudah agak dingin, tapi ini baru 30% AC-nya ini. Yang berfungsi, belum 100%, baru 30%. Ya, tapi alhamdulillah sudah mulai tidak terlalu panas seperti dulu. Ini baru 30%. Nah, mudah-mudahan kalau 100% semakin bagus. Tentu saja banyak hal yang harus kita kerjakan, termasuk dengan beberapa di fakultas kita coba perbaiki wajahnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya bisa terjalan dengan bagus. Satu yang ingin saya sampaikan, tak henti-hentinya saya selalu meminta, mari kita bersama-sama membangun universitas ini. Universitas ini tidak bisa maju cuma karena rektornya yang kerja, atau cuma karena dekannya saja, atau kajurnya saja. Tetapi semuanya harus kerja, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan masing-masing. Jadi mari kita bersatu padu sebagai keluarga Universitas Haloleo, sebagai warga Universitas Haloleo bersatu padu untuk memajukan universitas ini. Hadirin undangan yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri laporan ini, saya selaku pimpinan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi sehingga Universitas Haloleo bisa menjadi seperti sekarang ini. Terutama kepada pemerintah Republik Indonesia, ya, Bapak Presiden yang sudah dalam nawacitanya salah satunya itu bagaimana meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kemudian Bapak Mendikbudristek yang sudah banyak memberikan bantuan kepada Universitas Haloleo sehingga bisa seperti sekarang ini. Gubernur Sulawesi Tenggara atas kerjasamanya ya dengan seluruh organisasi perangkat daerah, kerjasama dengan Universitas Haloleo, bagaimana kita bersinergi bisa memajukan Sulawesi Tenggara seperti pada saat ini. Kapolda Sultra yang sudah membantu bagaimana menjaga Kamtipmas melalui kepolisian Kota Kendari, ya, bagaimana membuat suasana menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampus Universitas Haloleo. Dan Rem, dan Lanut, dan Lanal, ya atas kerjasamanya selama ini, para wali kota, bupati, dari 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, dan satu lagi yang paling penting tentu saja, keluarga mahasiswa, keluarga dari mahasiswa, orang tua dari mahasiswa yang sudah mempercayakan anaknya untuk menimba ilmu di Universitas Haloleo, dan seluruh alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, dan bisa saja mungkin ada di luar negeri saja. Kemudian
pada semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Ya, yang jelas tahun ini WHO harus bangkit. Bagaimana caranya bisa bangkit? Berarti semuanya harus sehat dulu. Sehat jasmaninya, ya. Artinya sehat kampusnya, sehat kegiatan akademiknya, sehat kegiatan kemahasiswaannya, ya. Sehat layanan akademiknya. Kalau semuanya itu bisa bagus, bisa sehat, dan insya Allah ke depan Universitas Saruleo akan bangkit lebih bagus lagi dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Selamat ulang tahun Universitas Saruleo yang ke-41, 19 Agustus 1981, 19 Agustus 2022. WHO sehat, WHO bangkit. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dari Rektor kepada Ketua Sedang. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, palu sidang saya serahkan. Palu sidang saya terima. Rapat Senat luar biasa Universitas Saruleo ditutup oleh Ketua Senat. Sebelum saya menutup rapat Senat terbuka ini, saya Ketua Senat Universitas Saruleo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada seluruh hadirin dan hadirat atas kesabarannya mengikuti acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat Senat terbuka dalam rangka upacara Desnatalis ke-41 Universitas Saruleo. Recording in progress. Jumat 19 Agustus tahun 2022, pukul 10:04 waktu Indonesia bagian tengah, saya nyatakan ditutup dengan resmi. Rektor Universitas Saruleo, Ketua dan anggota Senat, serta Kepala Pusat Strategi Kawasan Asia Pasifik dan Afrika berkenan meninggalkan ruang rapat. Hadirin dimohon berdiri. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian upacara Dies Natalis ke-41 Universitas Halu Oleo pada hari ini, Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Sekali lagi, selamat Dies Natalis Universitas Halu Oleo ke-41. Semoga semakin maju dan selalu menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.